Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala ta'addudul hali. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati ibn Malikin. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai hal. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai ta'addudul hali, yaitu hal yang berbilang atau lebih dari satu. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-348. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wal halu qad yaji'u dha ta'addudi li mufradin fa'lam wa ghairi mufradi. Dan hal terkadang datang dalam keadaan yang berbilang. Ya, jadi bisa jadi dalam sebuah jumlah itu ada lebih dari satu hal. Li mufradin fa'lam wa ghairi mufradi. Dan hal yang beberapa tersebut itu bisa jadi untuk shahibul hal yang tunggal. Ya, maka ketahuilah. Dan bisa juga hal yang berbilang tersebut itu untuk beberapa shahibul hal. Ya, wa ghairi mufradi, artinya yang tidak tunggal. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu menjelaskan bait ini, beliau mengatakan yajuzu ta'addudul hali. Ya boleh hal itu berbilang atau datang lebih dari satu dalam sebuah jumlah. Kemudian kita lihat catatan kaki, ya, sawa'an kanatil halul muta'addidatu min jinsin wahidin. Dan hal yang berbilang tersebut itu sama saja, baik hal yang berbilang tersebut itu dari satu jenis. Ya, dari satu jenis. Kal mufradi, seperti mufrad. Mufrad di sini maksudnya yang bukan jumlah atau bukan syibhul jumlah. Artinya hal yang berbilang tersebut itu semuanya berupa satu kata misalnya. Au mukhtalifatin, ya, atau bisa juga hal yang berbilang tersebut itu berasal dari jenis yang berbeda. Ya, kalau tadi kan jenis yang sama itu semuanya mufrad. Misalnya ada 3 hal, semuanya itu mufrad. Atau bisa juga berbeda-beda. Ya, misalnya ada 3 hal, itu berbeda-beda. Misalnya bagaimana? Ka'antakunal halu, ya ka'antakunal halul ula mufradatan. Ka'antakunal halul ula mufradatan. Ya, betul. Misalnya hal yang pertama itu berupa mufrad. Intinya apa? Misalnya di sini berarti ada 2 hal. Ya, hal yang pertama itu mufrad, hanya satu kata. Watsaniyatu jumlatan. Kemudian hal yang kedua itu berupa jumlah. Maka ini contoh yang jenisnya berbeda. Jadi bisa sama-sama mufrad, bisa yang satu mufrad, yang satu berupa jumlah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-142. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yuraunan nas. Ya, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yuraunan nas. Ya. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ya, mereka berdiri dengan malas.
Maka apa syahidnya? Fakusala halun mufradun. Maka kusala itu adalah hal yang mufrad. Karena apa? Eh, hanya terdiri dari satu kata. Kemudian di situ ada yuraunan nasa, ya mereka bermaksud riya, ya, ingin menunjukkan sholat tersebut di hadapan manusia. Ya wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa. Ya, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, yaitu hal yang pertama. Kemudian wa yurauna jumlatun. Ya, sedangkan lafat yurauna di situ yang mereka salat dalam keadaan bermaksud riya supaya dilihat di hadapan manusia. Ya, dan yurauna itu berupa jumlah. Ya, wa yurauna jumlatun. Kemudian beliau melanjutkan wa'lam annal ahsana wal aktsara fi lisanil arabi. Ya, dan ketahuilah bahwa yang lebih baik dan yang lebih banyak dijumpai di ucapan orang Arab, annahu idza jtama'a awsafun muta'addidatun, ya bahwa jika terkumpul ya wasaf atau sifat-sifat yang berbilang yang lebih dari satu, budi abilismi, yang itu didahului dengan isim, thumma bil jarri wal majruri, ya kemudian dengan jar majrur. Ya, kemudian tsumma bil jumlati. Ya, kemudian dengan jumlah. Jadi maksudnya apa? Jika ada banyak wasaf, ya banyak wasaf. Misalnya naat ya. Misalnya ada banyak naat yang lebih baik dan lebih banyak ditemui dari orang Arab. Ya, misalnya wasafnya itu berupa atau berasal dari jenis yang berbeda. Ada yang mufrad, ada yang jar majrur, kemudian ada yang berupa jumlah. Maka urutannya itu sebaiknya dimulai dari isim dulu, kemudian berikutnya jar majrur, kemudian berikutnya jumlah. Itu urutan yang paling baik. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat ke-28. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Ya wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Dan telah berkata seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Maka perhatikan dalam ayat ini itu ada 3 wasaf. Ya, 3 penyifatan dari rajulun. Yang pertama berupa mufrad, yaitu mu'minun. Ya, maka itu didahulukan. Ya, dengan isim yang mufrad. Kemudian setelah itu ada jar majrur, yaitu min ali fir'auna. Ya, maka didatangkan kedua. Kemudian penyifatan yang ketiga itu adalah yaktumu imanahu. Ya, yang menyembunyikan imannya, itu berupa jumlah. Maka ini sesuai dengan tadi, ada 3 wasaf, yang satu berupa isim, jar majrur dan berupa jumlah. Nah, urutannya isim dulu, kemudian jar majrur dulu, kemudian jumlah. Fakadzalikal halu li'annahu wasfun fil ma'na. Maka demikian juga kalau misalnya hal itu ada berbilang. Ada yang berupa mufrad, ada yang berupa syibhul jumlah misalnya, kemudian ada yang berupa jumlah misalnya. Maka yang didahulukan adalah yang mufrad dulu, ya kemudian baru yang jumlah. Mengapa li'annahu wasfun fil ma'na? Karena hal itu adalah wasf atau sifat secara makna. Raji' kitaba dirasatin li uslubil Qur'anil Karimi. Ya raji' kitaba dirasatin li uslubil Qur'anil Karimi. Maka silakan rujuk ke kitab dirasatun li uslubil Qur'anil Karimi. Buah karya Asy-Syaikh Udaimah rahimahullahu taala
Ya, kalau di sini istilahnya itu al-qismah tsalitsa, ya bagian yang ketiga, al-juz' ats-tsalitsa, pada juz yang ketiga, safhata sab'in wa tsamanin, pada halaman 87. Wa ma ba'daha, dan juga halaman-halaman setelah itu. Kita kembali ke atas. Kemudian wa yajuzu ta'addudul hali, ya hal itu boleh berbilang, wa sahibuha mufradun au muta'addidun. Dan sahibul halnya itu bisa tunggal, bisa juga berbilang. Ya, jadi hal yang berbilang itu bisa jadi sahibul halnya satu, bisa juga sahibul halnya lebih dari satu. Fal awwalu, maka contoh yang pertama, ya contoh yang pertama itu halnya berbilang, tapi sahibul halnya satu. Nahwu contohnya, raja'al jaisyu muntasiron ghaniman. Raja'al jaisyu muntasiron ghaniman. Pasukan atau tentara tersebut telah kembali dalam keadaan menang, ya, atau menaklukkan musuh, dan juga dalam keadaan ya membawa harta rampasan perang. Fa muntasiron wa ghaniman halani. Maka lafat muntasiron dan lafat ghaniman itu keduanya adalah hal. Wa sahibul hali mufradun, dan sahibul halnya itu hanya satu. Wa huwal jaisyu, yaitu lafat jaish, al-jaisyu. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat ke-150. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa." Ya, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Dan tatkala Musa ya telah kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah dan juga dalam keadaan yang sedih hatinya. Oh, nanti ini ada asif itu asyaddul ghadab, ya. Kemarahan yang dahsyat, berarti ya maknanya serupa, dalam keadaan marah dan murka. Fa asifan halun tsaniyatun, ya maka asifan adalah hal yang kedua. Hal pertamanya yang mana? Yang ghadbana. Wal asifu asyaddul ghadabi, dan lafat al asif adalah ya kemarahan yang dahsyat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fajr ayat ke-28, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ya puas dan lagi diridhoinya, yang diridhoi Allah. Maka apa di situ? Faradiyatan wa mardiyatan halani. Maka lafat radiyatan dan lafat mardiyatan itu keduanya adalah hal. Li sahibin wahidin. Ya, untuk sahibul hal yang satu, tunggal. Siapa sahibul halnya? Wa huwa dhamirul mukhatabati fi irji'i. Yaitu dhamir mukhatabah, ya dhamir kata ganti orang kedua tunggal untuk muannats, ya, yaitu irji'i. Ya, karena itu ayatnya kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, an-nafs itu kan muannats. Ya, jadi takdirnya adalah anti. Ya, takdirnya adalah anti. Yaitu kata ganti orang kedua tunggal muannats. Kemudian beliau melanjutkan wa amma tsani, adapun contoh yang kedua berarti yang apa? Yang shahibul halnya itu yang halnya berbilang dan shahibul halnya juga berbilang. Wa huwa ta'addudul hali wa ta'addudu sahibiha. Yaitu yang halnya berbilang dan shahibul halnya juga berbilang.
Fala yakhlu min amroini. Maka untuk yang kedua ini, itu tidak terlepas dari dua keadaan atau dua kemungkinan. Al-awwalu, kemungkinan yang pertama, an yattahida lafdhul hali wa ma'nahu. Yaitu antara lafadz hal dan makna hal itu sama. Ya, jadi kemungkinan yang pertama, itu antara lafadz hal dan makna hal itu sama. Maksudnya apa? Misalnya ada shahibul hal dua, ya ada dua shahibul hal. Maka masing-masing shahibul hal itu tentu saja harus diberi keterangan dengan hal. Tetapi di sini halnya itu lafadznya sama dan maknanya juga sama. Maka apa? Fayuthanna au yujma'u. Maka lafadz halnya itu berupa lafadz mufrad yang dimutsannakan atau dijamakkan. Contohnya apa? Nahwu araftun nahla wan namla daibaini 'alal amali. Araftun nahla wan namla daibaini 'alal amali. Saya mengetahui bahwa semut, nahl. Araftun nahla wan namla daibaini 'alal amali. Saya telah mengetahui bahwa lebah dan semut itu sama-sama tekun dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Ya, artinya apa? Maksudnya itu adalah an-nahl itu disifati dengan daiban, kemudian an-namla itu juga disifati dengan daiban. Namun karena menyifati dua hal dengan sifat yang sama, ya dengan menjelaskan keadaan dua shahibul hal dengan kata yang sama, maka cukup dimutsannakan menjadi daibaini. Ya, daibaini. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-33. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain." Ya, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain. Dan ya, Dia telah menundukkan bagi kalian matahari dan bulan yang terus-menerus beredar. Ya. Maka wal aslu, asalnya itu adalah daibatan wa daiban. Dan asalnya itu adalah daibatan dan daiban. Jadi asal dari ayat ini adalah kedua halnya daibatan dan daiban. Karena apa? Wa sakhkhara lakumus syamsa, ya asyams itu muannats, daibatan. Ya, kemudian wal qamara daiban karena al-qamar itu mudzakkar. Maka karena keduanya asyamsa dan al-qamara diberi keterangan dengan hal yang sama, maka dimutsannakan. Ya, dimutsannakan menjadi daibaini. Ya, dimutsannakan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu khafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatim bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin." Ya, sesungguhnya Rabb kalian Allah ialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy.
Allah yang menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang yang masing-masing itu dalam keadaan tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, ya penciptaan dan pemerintahan, ya, atau mencipta dan memerintah itu hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Maka apa syahidnya di sini? Kita perhatikan. Fa musakhkharatin, ya maka lafat musakhkharatin itu adalah jam'un. Ya, lafat yang jamak. Wa hiya halun min muta'addidin. Ya, dan itu adalah hal dari shahibul hal yang berbilang. Ya, karena di sini ada asyamsa, kemudian ada al-qamara, kemudian an-nujuma. Semua itu diberi hal dengan satu lafat, yaitu musakhkharatin. Ya, musakhkharatin adalah lafat yang jamak, ya jamak dengan alif dan ta. Kemudian kita lanjutkan. Ats-tsani, kemudian kemungkinan yang kedua, ya tadi kan katanya kalau hal itu berbilang dan shahibul hal juga berbilang, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tadi, antara lafat dengan makna hal itu sama. Kemudian kalau di sini ats-tsani an yakhtalifal ma'na. Ya, maknanya itu berbeda. Maka bagaimana fayajibut tafriqu bi ghairi atfin. Maka wajib untuk memisahkan ya lafat-lafat tersebut tanpa huruf ataf. Ya. Maka perhatikan di sini. Ini nanti perlu pengamatan yang teliti. Bagaimana cara memisahkan tanpa ataf? Caranya adalah wa yakunu awwalul halaini litsanil ismaini. Nah, ini caranya. Wa yakunu awwalul halaini litsanil ismaini. Maka hal yang pertama, kan ada dua hal. Ya, hal yang pertama itu untuk isim yang kedua. Ya, jadi hal yang pertama untuk shahibul hal yang kedua. Kemudian watsanil halaini li awwali lismaini. Watsanil halaini li awwali lismaini. Dan hal yang kedua itu untuk shahibul hal yang pertama. Ya, berarti hal yang pertama untuk shahibul hal yang kedua dan hal yang kedua untuk shahibul hal yang pertama. Apa tujuannya? Liyatasila awwalul halaini bisahibihi. Apa tujuannya? Supaya hal yang pertama itu bersambung dengan shahibul halnya. Shahibul halnya apa? Shahibul hal yang kedua. Ya, supaya bersambung. Wala yu'kasu, dan itu tidak dibalik. Li'alla yalzama fadlu kulli halin an sahibihi ma'a adamil qarinati. Mengapa? Kalau misalnya sahibul hal yang pertama untuk sahibul hal yang pertama, kemudian hal yang kedua untuk sahibul hal yang kedua, itu nanti melazimkan atau konsekuensinya setiap hal dengan setiap sahibul halnya itu akan terpisah. Ya, ada faselnya, ada pemisahnya. Ya, kalau misalnya tadi, kalau dibalik misalnya hal yang pertama untuk shahibul hal yang pertama, kemudian hal yang kedua untuk shahibul hal yang kedua, maka konsekuensinya antara hal dengan shahibul halnya itu semua terpisah. Ya, ma'a adamil qarinati, padahal tidak ada petunjuk yang menunjukkan hal yang ini milik yang siapa, kemudian hal yang kedua itu milik yang siapa. Ya, mungkin lebih mudah dengan contoh. Taqulu, engkau katakan, laqitu zamili muqbilan minal madrasati zahiban ilal madrasati. Nah, ini contoh yang mudah. Laqitu zamili,
muqbilan minal madrasati dzahiban ilal madrasati. Kalau diterjemahkan secara sederhana, saya telah bertemu dengan kawan kelasku dalam keadaan datang ke sekolah, ya, dan juga dalam keadaan pergi ke sekolah. Berarti ada dua hal di sini. Yang satu datang dari sekolah, ya maaf dari, saya bertemu dengan kawan kelasku dalam keadaan datang dari sekolah, dalam keadaan pergi ke sekolah. Ada dua hal. Ya, yaitu yang satu datang dari sekolah, yang satu pergi ke sekolah. Dan di sini ada dua sahibul hal, yaitu zamili, ya teman kelasku, dan yang satunya lagi laqitu, ya tak yang bermakna ana, saya. Ya berarti ada saya dan ada kawan kelas saya. Nah, siapa yang datang dari sekolah dan siapa yang pergi ke sekolah? Di sini bisa membingungkan. Maka supaya tidak membingungkan, kita mengikuti kaidah tadi. Kaidahnya apa? Hal yang pertama, yaitu muqbilan, itu untuk sahibul hal yang kedua, yaitu zamili. Berarti apa? Yang datang dari sekolah itu adalah teman kelas saya. Nah, kemudian yang pergi ke sekolah siapa? Yang dhahiban ilal madrasati itu adalah ana. Nah, tujuannya apa tadi? Supaya antara muqbilan dan zamili itu bersambung. Tidak semuanya terpisah. Kalau muqbilan itu jadi hal untuk ana, nah maka antara muqbilan dengan tu itu terpisah. Kemudian antara dhahiban dan zamili juga terpisah. Maka apa? Fa muqbilan halun min zamili. Maka lafadz muqbilan adalah hal untuk lafadz zamili. Wa dhahiban halun min ta'il fa'ili. Dan lafadz dhahiban adalah hal untuk ta' fa'il, yaitu tu yang ada pada laqitu. Kemudian kita lanjutkan, wa qad ta'ti 'alat tartibi. Namun terkadang hal dan shahibul hal itu juga bisa datang dalam keadaan tertib urut. Maksudnya apa? Al-awwalu lil awwali watsani litsani. Ya, artinya hal yang pertama untuk shahibul hal yang pertama dan hal yang kedua untuk shahibul hal yang kedua. Ya, syaratnya apa? Idza aminal labsu. Ya, jika aman dari kerancuan. Ya, jadi selama aman dari kerancuan, ya maka urut tidak apa-apa, tertib tidak apa-apa. Nahwu contohnya, haddatsal muhadhiru tullabahu waqifan jalisina. Nah, ini jelas. Haddatsal muhadhiru tullabahu waqifan jalisina. Ya, penceramah tersebut telah berceramah, ya, atau dosen tersebut telah berbicara kepada para muridnya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Nah, perhatikan ada dua hal, ya, yang satu dalam keadaan berdiri dan yang kedua dalam keadaan duduk. Namun di sini jelas, ya, di sini jelas. Jelasnya apa? Fawaqifan halun lil awwali. Maka lafadz waqifan itu adalah hal untuk shahibul hal yang pertama. Wa huwal muhadhiru, yaitu lafadz al-muhadhiru. Mengapa bisa ditentukan demikian? Karena ada qarinahnya, ada petunjuknya. Petunjuknya apa? Li'annahu mufradun wal halu mufradun. Atau li'annahu mufradun wal hala mufradun. Ya, karena lafadz al-muhadhir itu mufrad, dan juga karena hal itu juga mufrad. Jadi ya pasti waqifan untuk al-muhadhir, sama-sama mufrad. Wa jalisina halun lilismi tsani. Adapun lafadz jalisina itu hal untuk shahibul hal yang kedua. Yaitu apa? Tullabahu. Ya, tullabahu. Mengapa? Li'annahu jam'un wal hala jam'un. Karena lafadz
jalisina itu, maaf, lafadz tullabahu itu jamak, ya. Kemudian halnya yaitu jalisina itu juga jamak. Ya, tadi li'annahu mufradun wal hala mufradun, karena lafadz muhadir itu mufrad dan waqifan itu mufrad. Kalau ini li'annahu jam'un wal hala jam'un, karena tullabahu jam'un, jamak, dan halnya yaitu jalisina juga jamak. Maka ini tidak mungkin keliru, karena yang mufrad untuk mufrad, yang jamak untuk jamak. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wal halu qad yaji'u dza ta'addudi ila akhirih. Ai maksudnya, innal hala qad yaji'u muta'addidan. Bahwa hal itu terkadang datang dalam keadaan yang berbilang. Wa sahibuhu mufradun, ya dalam keadaan sahibul halnya itu mufrad. Wa qad yaji'u muta'addidan wa sahibuhu muta'addidun, dan terkadang hal itu juga datang dalam keadaan berbilang, di mana sahibul halnya itu juga berbilang. Fa'lam dzalika, maka ketahuilah hal tersebut. Ya, karena kan tadi di syairnya ada fa'lam seperti itu. Ya, kita lihat catatan kaki. Idza ta'addadatil halu liwahidin, ya, jika hal itu berbilang untuk shahibul hal yang tunggal, fahiyal halul mutaradifatu. Maka yang seperti itu dinamakan hal yang mutaradif. Ya, dengan kata lain yang berupa sinonim. Atau apa? Ai al-mutawaliyatu. Yaitu hal yang mutawaliyah. Yang satu rangkaian. Ya, atau keberlanjutan seperti itu. Wa yajuzu an takunal halus tsaniyatu halan minad dhamiril mustatiri fil ula. Dan boleh juga di i'rab hal yang kedua itu adalah hal bagi dhamir mustatir yang terkandung pada hal yang pertama. Ya, karena apa? Misalnya tadi atau yang mudah, misalnya jaa aliyun raqiban dhahikan. Ya, Ali telah datang dalam keadaan menunggang dan juga tertawa. Ya, maka apa? Yang halnya yang pertama adalah raqiban misalnya. Nah, raqiban itu isim fa'il. Isim fa'il itu mengandung dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir. Maka yang datang setelah itu, dhahikan, itu sahibul halnya bukan aliyun misalnya, tetapi dhamir mustatir yang ada pada raqiban. Ya, maksudnya seperti itu. Wa inda idzin, ya maka ketika itu tusamma tsaniyatu al-halal mutadakhilata. Ya, maka kalau seperti itu, nanti hal yang kedua itu disebut sebagai hal yang mutadakhilah, yang saling menyambung atau menghubungkan. Nahwu contohnya, nah ini contohnya, qadima Khalidun raqiban dhahikan. Khalid telah datang dalam keadaan berkendara, dalam keadaan tertawa. Ya. Fadhahikan halun min Khalidun. Ya, maka kalau ikut i'rab yang biasa, baik raqiban maupun dhahikan itu adalah hal bagi lafadz Khalidun. Ya, memungkinkan. Atau bisa juga dhahikan adalah hal bagi min dhamiri raqiban. Ya, atau bisa juga dhahikan adalah hal bagi dhamir mustatir yang ada pada raqiban. Wa fil ayatil karimati, dan di dalam ayat yang mulia yang disebutkan tadi, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, ya, dan tatkala Musa ya, telah kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah lagi murka, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 150, fa asifan halun minal fa'ili. Maka lafaz asifan itu bisa jadi hal untuk fa'il dari roja'a.
yaitu lafadz Musa. Au minad dhamiril mustatiri fi ghadbana, atau bisa juga menjadi hal bagi dhamir mustatir yang terkandung pada lafadz ghadbana. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian masuk pembahasan berikutnya yaitu al-halul muakkidatu, yaitu hal yang memberi penekanan, memberikan taukid. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-349 dan bait yang ke-350. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa amilul hali biha qad ukkida fi nahwi la ta'tha fil ardi mufsida wa in tuakkad jumlatan famudmaru amiluha wa lafduha yuakharu. Dan amil dari hal itu terkadang ditaukid dengan hal, ya, ha kembali ke hal. Ya, jadi amil dari hal itu terkadang bisa ditaukid dengan lafadz hal itu sendiri. Fi nahwi, ya pada contoh, la ta'tha fil ardi mufsida. Janganlah ya engkau berbuat kerusakan di bumi ya, dalam keadaan berbuat kerusakan. Ya, maka itu maknanya sama. Kemudian wa in tuakkad jumlatan famudmaru, dan jika hal itu mentaukid jumlah. Ya, jadi yang ditaukid oleh hal itu jumlah. Famudmaru, ya maka disembunyikan, ya dihapus atau tersembunyi. Yang disembunyikan apa? Amiluha. Amil dari halnya itu menjadi tersembunyi. Wa lafdhuha yuakharu, dan lafadz halnya itu diakhirkan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini, beliau mengatakan taqaddama fi awwalil babi taqaddama fi awwali babil hali annal hala qismani. Telah berlalu pada awal penjelasan bab mengenai hal ini, bahwa hal itu ada dua macam. Al-awwalu, macam yang pertama itu adalah muassisatun. Hal yang muassisah. Apa itu? Wahiyallati la yustafadu ma'naha biduniha. Maksudnya adalah hal yang tidak dapat dipahami makna hal tersebut, ya, biduniha, jika hal tersebut tidak disebutkan. Artinya apa? Jika halnya tidak disebutkan, ya kita tidak mungkin memahami maknanya. Dengan kata lain, kita hanya dapat memahami maknanya hanya jika hal tersebut disebutkan. Ya, waqad madat, dan telah berlalu penjelasannya. Jadi semua yang kita bahas sebelumnya itu adalah hal yang muassisah. Ats-tsani, macam yang kedua adalah muakkidatun. Ya, hal yang muakkidah, memberikan taukid. Wa hiyallati la tufidu ma'nan jadidan siwat taukidi. Maksud dari hal yang muakkidah adalah yang dia itu tidak memberikan makna baru kecuali taukid. Atau mudahnya dia hanya memberi makna tambahan berupa taukid saja. Ya, itu yang jadi pembahasan di sini. Kemudian beliau melanjutkan wa hiya thalathatu anwa'in. Dan hal yang muakkidah itu ada 3 macam. Al-alifu, yang A, yang pertama, muakkidatun li'amiliha, yaitu hal yang memberikan penekanan kepada amilnya. Jadi yang ditekankan itu adalah amilnya. Wahiyya kullu wasfin dalla ala ma'na amilihi. Hal yang muakkidah untuk amilnya itu adalah setiap wasf atau setiap lafadz wasf yang menunjukkan kepada makna amilnya.
Artinya ketika wasaf tersebut menjadi hal, ya dia itu menunjukkan makna amilnya. Wa khalafahu lafdhan. Dan wasaf tersebut berbeda dengan amil secara lafadznya. Maknanya sama, tapi lafadznya berbeda. Wa huwal aktsaru. Dan yang seperti ini yang banyak ditemui di ucapan orang Arab. Au wafaqahu lafdhon, atau bisa juga wasaf tersebut itu maknanya sama dengan amil dan lafadznya itu juga sama dengan amil. Ya, maknanya sama, lafadznya sama. Wa huwa dunal awwali fil kathrati. Yang seperti ini ya muakkidah untuk amilnya, namun lafadznya dan maknanya sama, itu dunal awwali fil kathrati. Artinya, ya kebalikannya yang pertama. Dari sisi banyak ditemuinya, kuantitasnya. Artinya ini lebih sedikit ditemui di ucapan orang Arab. Yang banyak ya maknanya sama, namun lafadznya berbeda. Famithalu ma wafaqat amilaha, ya maka contoh dari hal yang maknanya sama dan lafadznya juga sama. Itu maaf, ini maknan ya. Famithalu ma wafaqat amilaha ma'nan, maka contoh dari hal yang dia itu sama dengan amilnya hanya dari sisi makna saja. Ya, berarti apa? Maknanya sama, tetapi lafadznya berbeda. Berarti itu yang pertama. Yaitu apa? La tadhlimin nasa baghiyan. Ya, la tadhlimin nasa baghiyan. Janganlah engkau menindas manusia dalam keadaan yang menindas. Fabaghiyan halun minal fa'ili. Maka baghiyan itu adalah hal dari fa'il. Ya, fa'il yang ada pada la tadhlim. Ya, dhamir mustatir yang maknanya adalah atau kembalinya kepada anta. Dhamir mukhatab. Wa hiya muakkidatun lil 'amili tadhlim. Dan baghiyan itu menjadi muakkidah, menjadi pentaukid bagi amilnya yaitu fi'il tadhlim. Wadh-dhulmu huwal baghyu. Dan az-zulm ya itu sama dengan al-baghyu, ya kezaliman, aniaya dan lain sebagainya. Walau hudhifat la fuhima ma'naha mimma baqiya minal jumlati. Ya kalaulah lafadz bagian tersebut dihapus, itu maknanya tetap dapat dipahami dari apa yang tersisa dari jumlah. Misalnya bagian dihapus menjadi la tadhlimin nasa. Ya sudah dipahami bahwa janganlah engkau berbuat zalim kepada manusia. Sudah cukup. Tapi dengan ditambah bagian yang menjadi pentaukid, menjadi semakin menekankan. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-25. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma wallaitum mudbirin." Ya, "Tsumma wallaitum mudbirin." Kemudian kalian lari ke belakang ya dalam keadaan tercerai-berai. Ya, maka ya maksudnya ya lari ke belakang, kemudian sifat seperti itu sama, yaitu tercerai-berai. Maksudnya sama. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-60. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'tsau fil ardi mufsidin." Ya, wala ta'tsau fil ardi mufsidin. Dan janganlah ya kalian berbuat aniaya di bumi dengan ya berbuat kerusakan. Maka ini sama dengan contoh yang tadi. Ya, karena atau ini mirip dengan contoh yang diberikan dalam syair Ibnu Malik.
Karena contohnya tadi adalah la ta'tha fil ardi mufsida. Ya, janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi ya dalam keadaan ya, berbuat kerusakan. Maka di sini walaupun mufsidina itu dihapus, tetap dipahami maknanya. Kemudian wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat ke-19. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatabassama dhahikam min qawliha." Maka dia tersenyum ya, dengan tertawa karena mendengar perkataan semut tersebut. Ya. Maka di sini ya misalnya dhahikan tidak disebutkan, tetap dipahami ya, karena tabassama itu menunjukkan senyum, yang menunjukkan ya hati yang gembira. Kemudian kita lanjutkan wa mithalu ma wafaqat amilaha lafdhan wa ma'nan. Ini yang lebih sedikit tadi. Dan contoh dari hal yang sama dengan amilnya dari sisi lafadz dan juga dari sisi makna. Itu apa? Asghi musghiyan liman yansahuka. Ya, asghi musghiyan liman yansahuka. Dengarkanlah ya dalam keadaan mendengar kepada orang yang menasehatimu. Ya, asghi musghiyan liman yansahuka. Dengarkanlah dalam keadaan mendengar orang yang sedang menasehatimu. Maka di sini lafadznya sama. Kenapa? Karena musghiyan itu isim fa'il dari asgha yusghi. Ya, isim fa'il dari asgha yusghi dan fi'il amrnya adalah asghi. Maka ini semua sama. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-79. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arsalnaka lin-nasi rasula." Dan kami mengutus engkau kepada manusia yang menjadi seorang utusan, seorang rasul. Ya. Farasulan halun minal kafi. Maka lafadz rasulan adalah hal dari domir kaf yang ada pada arsalnaka. Wahia muakkidatun li arsalnaka. Dan rasulan itu menjadi pentaukid penekan bagi fi'il arsalnaka. Ya, itu tadi macam yang pertama, yang memberikan atau mentaukid amilnya. Kemudian al-ba'u yang B, yang kedua, itu adalah muakkidatun li sahibiha, yang memberikan penekanan kepada sahibul hal. Walam yadhkurha Ibnu Malikin. Dan yang seperti ini itu tidak disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau. Wahiyallati yustafadu ma'naha min sharihi lafzi sahibiha. Dan hal yang seperti ini yang memberikan penekanan kepada sahibul hal itu dapat dipahami maknanya dari ya makna jelas yang terkandung dari sahibul halnya. Nahwu contohnya marartu ala ma fil maktabati jami'an. Marartu ala ma fil maktabati jami'an. Saya telah melewati apa-apa yang ada di perpustakaan semuanya. Ya, saya telah melewati apa yang ada di perpustakaan semuanya. Maka jami'an di sini itu memberikan penekanan kepada sahibul halnya, yaitu ma. Ya, ma fil maktabati. Apa yang ada di perpustakaan, misalnya buku. Ya, torak buku. Pokoknya, semua yang ada sudah saya lewati. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-29. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah, ya dialah zat yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian. Ya.
Jadi segala sesuatu, semuanya, jami'an. Fa jami'an halun muakkidatun. Maka jami'an di ayat ini adalah hal yang muakkidah. Mengapa? Li'anna lafdhata ma fil ardi amun. Ya, karena lafat ma fil ardi, ya, ma di situ adalah mausulah, berarti kalau isim mausul itu maknanya umum, ya, am. Wa makna jami'an al-umumu. Ya, dan makna dari jami'an adalah al-umum, ya, menunjukkan keseluruhan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat. Dalam surat Yunus ayat ke-15. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila dibacakan ya kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata. Ya, fabayyinatin halun muakkidatun, maka lafadz bayyinatin adalah hal yang menekankan. Mengapa? Li'anna ayatahu ta'ala la takunu illa bihadzal wasfi daiman. Ya. Karena semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah turun melainkan dengan sifat ini selamanya. Atau dengan kata lain, semua ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, semua ayat Al-Qur'an, ya, semua firman Allah Subhanahu wa taala itu hanya datang dalam keadaan bayyinat. Ya, semuanya itu hanya datang dalam keadaan yang nyata, ya, yang jelas. Ya, maka itu adalah hal yang muakkidah, yang memberikan penekanan kepada shahibul halnya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah al-jimu, ya, yang C atau yang ketiga. Muakkidatun limadmunil jumlati. Ya, hal yang ketiga adalah, hal muakkidah yang ketiga adalah yang memberikan penekanan kepada kandungan jumlahnya. Wa yushtaratu fil jumlati antakuna ismiyatan, antakuna ismiyatan. Wa yushtaratu fil jumlati antakuna ismiyatan. Dan disyaratkan untuk yang muakkidah untuk kandungan jumlah, itu jumlahnya itu harus berupa jumlah ismiyah. Wa tarafaha ma'rifatani jamidani. Dan kedua unsurnya yang ada pada jumlah ismiyah, berarti mubtada' dan khobar, itu harus sama-sama ma'rifat dan harus dua-duanya berupa isim jamid. Nahwu contohnya, Muhammadun abuka atufan. Muhammadun abuka atufan. Muhammad, ya, ayahmu, itu dalam keadaan penuh kasih sayang. Ya, maka lafaz Muhammadun itu isim alam, ya, berarti alam, berarti isim zat, berarti isim jamid. Walaupun seolah-olah itu merupakan isim maf'ul dari hammada yuhammidu, tetapi Muhammadun itu adalah alam, ya, isim zat. Berarti ini adalah isim jamid. Kemudian abuka, ya, abu itu juga isim jamid. Kemudian ma'rifah karena diidhofahkan kepada kaf. Ya, maka ini memenuhi syarat tadi. Fa'atufan halun min abu. Maka atufan adalah hal dari lafadz abu. Kita lihat catatan kaki. Wa yasihhu an takuna halan minad dhamiril mahdzufi ma'al amili. Tetapi atufan boleh juga di-i'rab sebagai hal dari dhamir yang dihapus bersama amilnya. Kama sayati fi taqdiri amiliha. Ya, sebagaimana akan datang penjelasannya pada takdir amilnya. Kita kembali ke atas. Nah, mengapa atufan itu menjadi hal yang muakkidah? Ya, mengapa? Padahal tidak kemudian nampak zahir. Ya. Wa ma'na hadhil hali wa huwal atfu. Ya, dan makna dari hal ini, ya, atufan itu apa? Artinya al-atfu, kasih sayang. Yuwafiqu ma'nal jumlatil lati qablaha.
Ya, al-atfu itu sesuai dengan makna dari jumlah sebelumnya. Apa itu? Wahia Muhammadun abuka. Yaitu lafadz Muhammadun abuka. Kenapa Muhammadun abuka itu sesuai dengan atufan? Li'anna hadhil ubuwata la tatajarradu minal atufil ladhi huwa ma'nal hali. Karena hubungan ayah dan anak yang seperti ini itu pasti tidak lepas dari kasih sayang. Ya, karena hukum asalnya yang namanya ayah itu pasti menyayangi anaknya. Ya, asalnya itu yang namanya ayah itu pasti menyayangi anaknya, tidak terlepas dari kasih sayang. Alladzi huwa ma'nal hali, yang itu merupakan makna dari hal. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-126. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza shiratu rabbika mustaqima." Dan inilah jalan Rabb-mu yang lurus. Yang dalam keadaan lurus. Famustaqiman halun muakkidatun. Maka lafadz mustaqiman adalah hal yang muakkidah. Limadmunil jumlatil lati qablaha, yang menekankan kandungan jumlah yang datang sebelumnya. Wa innama kanat muakkidatan li'anna siratallahi la takunu illa mustaqiman. Dan mengapa mustaqiman ini di i'rab sebagai hal muakkidah? Ya, dia hanya di i'rab sebagai muakkidah itu hanya karena yang namanya jalan Allah itu tidak mungkin datang, ya tidak mungkin dalam keadaan selain mustaqiman, ya selain lurus. Atau dengan kata lain kalau pakai uslub hasr, jalannya Allah itu pasti dalam keadaan lurus. Ya, semua jalan Allah itu adalah jalan yang lurus. Wa hadhil halu yata'allaqu biha hukmani, dan hal muakkidah ini itu berkaitan dengan dua hukum. Al-awwalu, hukum yang pertama, annaha wajibatut ta'khiri, bahwa hal muakkidah itu wajib diakhirkan. Fala yajuzu taqdimuha 'alal jumlati wala tawassutuha bainal mubtada'i wal khabari. Maka hal muakkidah itu tidak boleh didahulukan ya dari jumlah, dan juga tidak boleh diletakkan di tengah di antara mubtada' dan khabar. Ats-tsani, hukum kedua yang berkaitan dengan hal yang muakkidah adalah anna 'amilaha mahdhufun wujuban. Bahwa amil dari hal tersebut itu wajib dihapus. Taqdiruhu, ya maka takdir dari amil yang dihapus adalah uhiqquhu. Ya, saya memastikan, au a'rifuhu, atau saya mengetahuinya, au a'lamuhu, ya, atau saya yang memahaminya, mengetahuinya, au nahwu dzalika, atau yang memiliki makna seperti itu. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa 'amilul hali biha qad ukkida ila akhirih. Ai maksudnya, al-'amilu fil hali qad yu'akkadu bil hali nafsiha. Ya, al-'amilu fil hali qad yu'akkadu bil hali nafsiha. Al-'amilu fil hali qad yu'akkadu bil hali nafsiha. Amil pada hal itu terkadang ditaukid dengan halnya itu sendiri. Nahwu contohnya, la ta'tha fil ardi mufsida. Ya, janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi dalam keadaan berbuat kerusakan. Fa mufsidan halun muakkidatun li'amiliha. Maka lafadz mufsidan adalah hal muakkidah bagi amilnya. Mengapa? Li'annal 'athya huwal ifsadu. Ya, karena berbuat aniaya itu ya sama dengan berbuat kerusakan. Tsumma dzakara annal hala in tu'akkidu jumlatan. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa hal
itu jika memberikan penekanan kepada jumlah, fa innal amila mudmaru. Ya, maka amilnya itu dihapus. Ai mahdzufun maksudnya. Maksudnya dihapus. Wal lafdzul hali yu'akhkharu wujuban 'anil jumlati. Dan lafadz hal itu wajib diakhirkan dari jumlah. Wa an amiliha al-mahdzufi. Dan juga wajib diakhirkan dari amilnya yang dihapus. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.